sampai kita sidang TA nanti atau gimana, Bu? Iya, itu diibaratkan saja lah, karena kita orientasinya memang TA, diibaratkan itu sampai sidang TA ya. Biasanya waktu untuk pembuatan proposal itu ya efektifnya sih 4 bulan ya. Seperti yang sekarang ini kan sudah nih, kalau yang tingkat 3, tingkat akhir sekarang itu sekarang sudah selesai sidang proposal, jadi Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Juli akhir itu harus sudah 80% jadi kan ya, kemudian Agustus sidang. Jadi efektifnya adalah 4 bulan itu dengan kemarin, dengan penyusunan dan sidang begitu. Jadi kalian buat dalam program RAB atau juga jadwalnya itu adalah sekira 3-4 bulan saja. Kan ini ancang-ancang kita saja ya, ancang-ancang Anda menyelesaikan. Begitu, jadi dibuat jadwal sampai ke sidang tugas akhir. Oh iya Bu, untuk perihal tanggal sidangnya itu kita misalkan saja ya Bu? Iya, jadi membuat jadwal itu tidak perlu sampai dengan detail tanggal atau minggu ya, biasanya tuh cukup bulan saja. Kita list dalam bentuk misalkan membuat tabelnya adalah dalam 12 bulan begitu ya, nanti bulan pertama persiapan, kedua, ketiga, keempat. Nah ini kan tentatif, kita nggak usah tulis bulannya adalah Januari, Februari gitu, nggak. Kita tulis bulan ke-1, kedua, ketiga. Nah, seperti itu biasanya dibuat. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada? Kita kan memprediksi aja ya, proposal ini kan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kalau misalkan dalam jadwal nanti ada terjadi perubahan atau juga tidak kurang sesuai, nah itu kan nanti akan menjadi hal evaluasi kita begitu ya. Tapi ini adalah memprediksi apa sih kegiatan yang kita lakukan, bagaimana waktu yang kita gunakan, kemudian berapa anggaran biayanya, seperti itu. Nah, nanti pelaksanaannya itu kalau memang ya proposal itu dibuat seakurat mungkin, biasanya dalam pelaksanaan itu tidak akan jauh berbeda dengan apa yang direncanakan. Tapi kalau membuatnya prediksinya tidak berdasarkan dasar atau juga misalkan kurang kecermatan dalam membuat proposal, memang bisa terjadi perubahan antara realita nanti dalam pelaksanaan dengan rencana di dalam proposal itu berbeda jauh. Ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau proposal itu kan dibimbing ya, ada pembimbing pembuatannya, kalau nanti ya tidak akan terlalu jauh sih sebetulnya dari apa yang akan dilaksanakan, seperti itu. Masih ada? Kecuali kalau biasanya bereksperimen ya, kalau yang studi kasus biasanya. Tapi kalau bereksperimen misalkan ya, kemudian nanti ada variabel yang misalkan tidak bisa dipenuhi, nah itu kemungkinan terjadi perubahan ya. Tapi kalau kita kan rata-rata studi kasus ya untuk sipil ini, jarang yang bereksperimen ya. Tapi boleh juga kalau Anda mau bereksperimen. Agregat-agregat itu kan yang baru itu hasil eksperimen ya, misalkan pembuatan agregat. Nah itu bisa kita mengambil prototipenya atau nanti modelnya misalkan hasilnya. Nah itu kemungkinan ada ya perubahan dari rencana dengan realisasi. Tapi kalau studi kasus jarang yang mengalami perubahan. Masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akan mulai pembahasan hari ini, yaitu tentang kelengkapan awal. Mudah-mudahan disertai dengan contoh-contohnya ya, tidak sekedar deskripsinya. Siapa yang akan membahas tentang ini, kelengkapan awal? Saya dengan Iksan, Bu. Ya, Veronica dengan Iksan. Iksannya sudah ada belum? Oh, sudah ada. Pasti di bawahnya ada Iksan. Ya, silakan Veronica, Anda bisa memulainya. Iksan boleh presentasikan. Sudah muncul atau belum? Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ihsan Kobianto dan Veronica ingin menjelaskan tentang kelengkapan awal. Yang
pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu kelengkapan tulisan itu ada 3 untuk karya tulis itu. Pertama kelengkapan awal, kelengkapan isi, kelengkapan akhir. Yang akan dibahas di sini hanyalah kelengkapan yang awal saja. Kelengkapan awal itu isinya antara lain kulit luar, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik atau gambar, daftar singkatan, dan lambang. Yang pertama itu kulit luar. Kulit luar itu isinya judul karangan dengan subjudul bila ada, nama karangan ilmiah, keperluan penyusun dan nomor induk penyusun, logo, nama, lambang, pendidikan, kota, tahun, dan penyusunan. Halaman judul itu isinya sama kayak tadi yang kulit luar, namun bedanya itu halaman judul dituangkan hanya dalam kertas A4. Contohnya itu seperti di yang sebelah kanan itu. Selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisikan pengesahan terhadap karya tulis yang telah dibuat. Di dalamnya terdapat beberapa bagian, yaitu judul karangan, nama penyusun, nomor induk penyusun, pembimbing utama, pembimbing pendamping, diketahui ketua jurusan, diserahkan oleh dekan. Contohnya ini ada di sini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Veronica. Selanjutnya next. Ini untuk format halaman pengesahannya bisa dilihat tadi. Kemudian ada abstrak. Abstrak terdiri dari 200 sampai 500 kata. Abstrak berisikan paragraf yang mewakili isi dari laporan ilmiah yang dibuat tersebut. Di dalamnya ada judul karangan, metode penelitian, sumber data, kerangka teori, masalah yang dibahas, dan hasil yang dicapai. Kemudian next. Ada kata pengantar. Kata pengantar berfungsi sebagai pengantar pembaca pada inti masalah. Kata pengantar berisi kalimat, pembuka, motivasi, dan tujuan karangan, kemudahan atau kesulitan dalam penulisan karangan, ucapan terima kasih dan harapan penulis. Di samping ada contoh dari penulisan kata pengantar. Selanjutnya. Kemudian ada daftar isi yang merupakan petunjuk tata letak halaman isi karya ilmiah secara keseluruhan untuk mempermudah pembaca menemukan topik bahasan pada karya ilmiah tersebut. Kemudian ada daftar lainnya seperti daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lainnya yang intinya bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk menemukan tabel yang ingin langsung ditemukan atau gambar dan lampiran yang ingin langsung dicari gitu pada laporan ilmiah tersebut. Sekian pembahasan dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Veronica dan Ihsan bisa memberikan contoh nggak? Mungkin di luar slide ini. Contoh daftar tabel, contoh pengesahan, yang real gitu. Ya. Kemudian misalkan contoh kata pengantar juga tadi saya nggak bisa baca, ya, terlalu kecil dari sini. Coba kita runut lagi dari awal. Tentang halaman halaman judul ya, tadi coba halaman judul. Ini contohnya nggak kelihatan soalnya. Bisa diperbesar contohnya. Nah, coba lihat ini di halaman judul, itu halaman pengesahan ya. Apa kesalahan yang kita temukan di halaman judul ini? Kalau kita lihat ini tidak standar ya. Yang kita pelajari standar, nanti memang ada gaya selingkung. Gaya yang berlaku dalam satu lingkungan. Tapi gaya standar itu, gaya selingkung itu tidak akan berbeda jauh dengan gaya standar ya. Nah, kalau ini kan tidak standar ini. Coba lihat, apa yang tidak standar di sini?
Ada yang tahu mengapa judul ini Ibu katakan tidak standar? Apa saja unsur yang terdapat di halaman judul? Ukuran logonya, Bu, kegedean. Baik, terus apa lagi yang tidak standar? Karena kita berbicara tentang laporan ilmiah ya. Nah, ada standar yang minimal harus ada di halaman judul laporan ilmiah. Satu apa? Tentu saja. Yang pertama adalah Salsa. Apa yang harus ada di halaman judul Salsa? Salsa, dengar suara Ibu? Iya, Bu, dengar. Ya. Apa yang harus ada di halaman judul? Yang lain sambil kita nunggu Salsa, unsur apa saja yang harus ada dalam judul minimal? Nanti boleh ditambah dengan yang lainnya, tapi minimal itu harus ada dalam laporan ilmiah. Satu tentu saja tentang apa yang harus ada? Tujuan pembuatannya, Bu. Kenapa, Ihsan? Tujuan pembuatannya. Iya. Yang pertama dulu kan harus ada apa? Halaman judul. Ya tentu judul kan? Judul. Terus apa lagi yang kedua? Nama penulis, Bu. Nama penulis. 3. Logo instansi. Nah, justru logo itu tentatif, nggak pakai logo boleh. Logo itu bukan suatu keharusan dalam suatu halaman judul. Anda tidak mencantumkan logo itu boleh. Tapi judul kan harus ada, nama penulis harus ada. Kemudian yang ketiga tadi apa? Nama instansi. Nama instansi. Kemudian yang keempat? Tujuan penulisan. Kenapa? Tahun ini. Tahun ajaran. Betul. Bukan tahun ajaran, hati-hati. Bukan tahun kalender akademis, tapi tahun publikasi. Kemudian yang kelima, ada yang tertinggal ini. Ini sangat penting. Alamatnya, Ibu. Alamat tidak ada. Justru itu yang kesalahan sekarang ini, banyak menuliskan alamat lembaga dituliskan. Karena ini bukan surat, tidak perlu ada alamat. Apa lagi? Satu lagi. Yang tujuan pembuatan penulisan. Ya, memenuhi. Jenis karya tulis dan kedudukan karya tulis. Itu penting sekali. Ya, jadi ada 5 hal yang harus ada. Yang pertama judul, kemudian karya tulis dengan kedudukannya, penulis, nama lembaga, dan tahun publikasinya. Nah, 5 hal ini penting. Yang lain tentang logo itu tentatif. Logo itu boleh disertakan, boleh tidak. Mengapa orang memasukkan logo? Karena logo itu mudah diingat. Sebetulnya tanpa logo juga sudah terlihat lembaga yang tempat penulis tersebut mempublikasikan karyanya, begitu ya. Nah, jadi 5 hal itu harus ada di dalam sebuah laporan ilmiah. Nah, kalau kita lihat dari sini kan, laporan kegiatan pengembangan diri. Nah, apa jenis karya tulis ini? Ini justru terlihat di atas, yaitu laporan kegiatan. Untuk apa dibuat kita tidak tahu. Di sini ada pembuatnya ada, kemudian jenis lembaganya ada, kemudian tahun publikasinya ada. Nah, jadi halaman judul adalah merupakan identitas terhadap suatu karya tulis. Maka kita harus memberikan informasi yang lengkap kepada para pembaca. Maka kelengkapan itu adalah memberitahukan ini loh yang dibahas. Nah, yang dibahas ini dalam karya tulis jenisnya ini. Sehingga orang ketika membaca sebuah karya tulis jenisnya adalah makalah dengan misalkan laporan teknis, itu akan berbeda, sudah tergambar di dalam diri pembaca. Oh, ini makalah berarti data adalah menurut literatur. Oh, ini laporan teknis berarti data menurut hasil survei. Oh, ini laporan ilmiah. Dia sudah tergambar dengan melihat jenis karya tulis yang tertera di halaman judul. Kemudian kita pun memberikan informasi pada pembaca, untuk apa Anda membuat itu, untuk apa penulis membuat itu. Nah, itu dituliskan di bawah jenis karya tulis itu. Misalkan disusun memenuhi tugas praktikum 3, oh ini laporan perkuliahan, oh ini disusun untuk dipresentasikan dalam forum ilmiah, misalkan mahasiswa Politeknik se-Indonesia, itu kan akan lain. Nah, maka penting sekali kita pun memberikan informasi untuk apa Anda membuat karya tulis itu.
Kemudian kita informasikan penulis, kemudian kita informasikan keberadaan penulis itu di lembaga apa, maka muncul nama lembaga. Ya, setelah itu adalah tahun publikasi. Jadi di halaman judul itu bukan tahun kalender akademis, tapi tahun publikasi. Bukan juga tahun pembuatan, karena nanti tahun pembuatan itu di kata pengantar. Bisa jadi tahun publikasi berbeda dengan tahun pembuatan, bisa jadi. Ya, misalkan Anda, maaf ya, kalau misalkan nanti ketika Anda menulis TA, kemudian bulan Agustus September harus sidang, tapi Anda sakit gitu. Di Polban kan tidak ada susulan sidang dalam tahun yang sama, tapi akan susulannya tahun depan. Nah, Anda harus mengubah itu halaman judul. Misalkan publikasi Anda adalah ke bulan Februari tahun depannya, ya. Nah, maka di sana di halaman judulnya diganti tahun publikasi, tapi di kata pengantarnya tetap tahun pembuatan. Jadi 5 hal itu yang harus ada di dalam halaman judul. Nah, kemudian sekarang cara penulisannya. Urutan seperti ini juga tidak standar. Karena apa? Ini jenis karya tulisnya ada di atas, laporan kegiatan. Nah, padahal tulisan jenis kegiatan itu ada ya, tadi logika berpikirnya kan memberikan informasi judulnya apa, jenis karya tulis apa, untuk apa, dan siapa penulisnya, itu kan logika berpikirnya seperti itu. Ya. Nah, jadi seharusnya di sini judul lebih dahulu kita tuliskan. Kemudian kan ada standar huruf judulnya berapa. Ini kan tidak sampai detail ke sana ya pembahasannya gitu. Presentasi Anda sangat sederhana sekali informasi yang bisa kita peroleh. Ada standar penulisan judul. Ada yang tahu berapa ukuran fontnya penulisan judul laporan ilmiah? Times New Roman. Ya, Times New Roman berapa ukurannya? 16, Bu. 16. Times New Roman ukurannya adalah 16. Huruf kapital semua kita tuliskan. Nah, itu standar. Kemudian apa yang terjadi misalkan di Polban? Ketika PD1-nya Ibu Ari ya, nah, Dr. Ari itu tahun berapa itu? Saya lupa itu. Tahun 2000 mungkin 6 ke 2010 ya. Nah, penulisan judul karya ilmiah tugas akhir di Polban itu dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, ini karena kebutuhan saat itu banyak sekali tamu-tamu dari luar yang sering bertanya tentang karya tulis mahasiswa ya. Akhirnya ya kita sepakati bahwa judul karya tulis mahasiswa ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah, dengan adanya aturan ini, gaya selingkuh di Polban, nah penulisan halaman judul itu jadi padat sekali. Hampir setengah halaman itu untuk menuliskan judul. Nah, akhirnya diambillah keputusan bahwa penulisan judul itu hurufnya dikecilkan. Sehingga menjadi 12, tapi ditebalkan akhirnya. Padahal kan tidak ada aturan penebalan huruf sebetulnya. Ya, ditulis biasa saja di halaman judul. Kecuali nanti di halaman jilid. Di halaman jilid itu ditebalkan. Karena biasanya berkaitan dengan warna, sehingga ada kebijakan menebalkan jenis huruf. Nah, akhirnya digunakan 12, kemudian ditebalkan. Nah, itu gaya selingkuh Polban. Karena memenuhi tadi ada 2 judul yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kemudian kan sekarang tidak ada lagi aturan bahwa judul harus ditulis dalam bahasa asing. Akhirnya Polban kembali lagi menuliskan judul dalam ukuran font 16. Jadi tuliskan dulu judulnya. Huruf kapital semua, fontnya adalah 16. Nah, baru kita tuliskan apa jenis karya tulisnya. Ya, apakah skripsi, disertasi, makalah, paper, atau laporan praktikum, atau mungkin Anda membuat sekarang ini tugas akhir misalkan, nah kita tuliskan tugas akhir, atau apa nama Anda, oh karya tulis ini proposal, nah tuliskan proposal di situ. Jadi tidak di atas, yang standar itu adalah setelah judul. Nah nanti di PKM itu distandarkan lagi berbeda, misalkan kalau di PKM Dikti. Jadi yang standar itu adalah jenis karya tulis itu dituliskan setelah judul. Nah, hurufnya adalah kapital semua, fontnya 12. Jadi kalau kalian misalkan membuat tugas akhir ya diberi nama tugas akhir. Itu adalah ukurannya 12 huruf kapital semua. Nah, kemudian tadi kedudukan karya tulis ini apa? Atau ada yang mengistilahkan tujuan subjektifnya apa? Oh, kedudukan karya tulis ini untuk diujikan dalam sidang misalkan memperoleh gelar diploma 3. Oh, ini untuk sidang tugas sidang memperoleh atau menyelesaikan pendidikan program diploma 4 misalkan. Nah, itu adalah kedudukan karya tulis atau diistilahkan dengan tujuan subjektif.
Karena ini bukan kalimat, tidak diakhiri tanda baca dan tidak diawali dengan huruf kapital. Jadi semuanya tulis huruf kecil. Ya, kalau misalkan Anda membuat misalkan makalah disusun memenuhi tugas mata kuliah perancangan misalkan, nah itu semuanya huruf kecil kecuali kata perancangan, karena perancangan itu adalah nama mata kuliah. Ya, jadi huruf kapital digunakan pada kata yang memerlukannya saja, tapi tidak dituliskan di awal kedudukan karya tulis itu dengan diawali huruf kapital. Fontnya 12. Kemudian baru Anda menuliskan penulis. Nah, penulisan nama penulis ini boleh diawali dengan kata disusun oleh atau oleh, tapi tidak pakai titik dua, karena bukan perincian. Kemudian tidak juga O-nya huruf kapital, karena ini pun bukan kalimat. Jadi oleh itu semuanya huruf kecil. Disusun oleh juga semuanya huruf kecil. Baru dituliskan nama Anda. Nah, penulisan nama ini cukup awal-awal nama saja yang berhuruf kapital. Tidak semuanya dikapitalkan. Nah, jadi kalau di sini namanya misalkan Veronica, Pria Merdeka, kelihatan ya, maka cukup F, kemudian R, kemudian M-nya saja yang berhuruf kapital. Tidak semua berhuruf kapital. Kemudian dituliskan nomor induk. Ya. Nah, nomor induk pun tidak pakai titik dua. NIM itu tidak pakai NIM titik dua atau NIM titik, tidak. Terus saja NIM langsung Anda tuliskan nomor Anda seperti itu ya. Ini fontnya semua 12. Nah, baru kita tuliskan nama lembaga disertai dengan kota keberadaan lembaga itu. Nah, nama lembaga dengan kota ini dituliskan dengan huruf kapital semua, fontnya 14. Nah, karena kalau Polban, kemudian IPB, ITB ya, nama kotanya sudah terintegrasi dalam nama lembaga, maka tidak perlu lagi dituliskan. Tapi kalau misalkan Universitas Pajajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam, Unimus ya, kemudian misalkan kata Bandungnya itu harus muncul, karena menunjukkan keberadaan lembaga itu di kota mana. Tapi kalau namanya sudah terintegrasi seperti Polban, ITB, IPB, nama kota tidak perlu dituliskan kembali. Kemudian dituliskanlah tahun publikasinya. Fontnya juga 14. Nah, itu standar gitu di dalam konvensi penulisan ilmiah ya. Jadi dari segi font adalah 16, 12, 12, 14. Kemudian bagaimana spasinya? Nah, satu bagian dengan bagian lain itu memang tinggal diatur. Tata letaknya, layoutnya diatur. Tapi kalau ada dalam satu bagian yang sama, misalkan di sini judul Anda tidak cukup satu baris. Nah, berarti ada dua baris, ada baris ketiga. Nah, idealnya baris pertama lebih panjang dari baris kedua lebih panjang dari baris ketiga. Tapi tidak boleh memenggal frasa. Pemenggalan bisa dilakukan di antara kata atau di antara frasa. Nah, itu kan harus diatur lagi. Kemudian apa? Spasinya rapat. Antara kedudukan karya tulis dengan nama karya tulisnya, itu pun spasi rapat. Antara NIM dengan nama itu spasi rapat. Jadi kalau dalam satu bagian kelompok itu spasinya rapat. Tapi kalau antar bagian, maka diaturlah layoutnya. Jadi tidak ada ketentuan. Oh, setelah judul kedudukan karya tulis 3 enter. Tidak. Kalau judul Anda satu baris dengan judul yang 3 baris kan akan lain. Nah, itu tinggal mengatur tata letaknya saja agar simetris. Ya, seperti itu. Nah, itu seharusnya yang terjelaskan ya. Sehingga kita tahu, oh ini standarnya begitu ya. Jadi ini informasinya sangat kurang sekali dalam penjelasannya. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu tentang halaman judul? Izin bertanya. Ya, silakan Fitra. Itu mengenai tadi yang jenis karya tulis yang disusun untuk memenuhi itu tuh sebenarnya hurufnya harus italik atau tidak? Terus untuk si penulisannya berarti hurufnya kecil semua ya, Bu? Ya. Jadi yang pertama tidak diitalikan, tidak dimiringkan, tidak dikursifkan. Kalau istilah linguistik hurufnya itu huruf kursif ya, istilah umumnya huruf miring, istilah komputernya italik. Jadi kedudukan karya tulis ya Fitra itu bukan nama. Kalau tadi nama itu adalah tugas akhir, makalah, disertasi. Nah, ini kedudukan karya tulis atau tujuan subjektif ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk frasa, artinya kelompok kata. Karena bukan kalimat, maka tidak diawali dengan huruf kapital. Juga tidak ada tanda baca di akhir pernyataan itu.
Nah, kemudian tulisannya dengan huruf kecil semua, kecuali pada kata yang diperlukan. Ya, misalkan misalkan makalah disusun memenuhi tugas mata kuliah perancangan pada program studi, misalkan, ya, teknik perawatan dan perancangan. Anda tuh apa sih? Aku jadi saya lupa ini ya. Teknik apa? Perawatan dan perbaikan gedung. Ya, teknik perawatan dan perbaikan gedung. Nah, di sana program studi kan harus ditulis dengan huruf kapital di awal-awalnya, ya. Kalau Anda tuliskan lengkap tidak disingkat misalkan. Nah, itu begitu aturannya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Masih ada lagi yang lain? Ibu mohon izin mengingatkan untuk absen kedua, Bu. Oh, absen dulu ya, untungnya. Ya, kita absen dulu ya. Aduh, ini jadinya kita ini direpotkan oleh absen. Di mana saya mau mengecilkan ini? Kita lihat dulu absen. Ya. Oh, ini belum, kuliahnya belum selesai. Sebentar ya, Ihsan. Siapa tadi? Masih 2 menit lagi kali ya. Kita nunggu ya. Ya, sambil nunggu ketika saya klik belum bisa. Karena belum harus setuju. Mungkin jamnya lebih cepat ya. Masih ada 3 menit lagi, jadi belum bisa dibuka absen keduanya. Terima kasih tapi sudah mengingatkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau bertanya. Ya, Mila, silakan Mila. Kan tadi Ibu menjelaskan kalau misalkan logo tuh kayak bisa ada, bisa tidak. Kenapa bisa ada, bisa tidak, sedangkan udah terbiasa dengan ada gitu, Bu? Iya, tadi ya saya katakan makanya logo itu tentatif. Yang standar tuh 5. Nah, untuk tadi mengapa lembaga itu akhirnya pada umumnya mencantumkan logo? Karena logo lebih mudah diingat dibandingkan dengan tulisan, begitu. Nah, jadi ada tujuan dari setiap lembaga, setiap instansi menstandarkan pemasukan logo di dalam halaman judul itu adalah untuk sarana sosialisasi, ya, sarana publikasi yang lebih mudah diingat dibandingkan dengan nama lembaga itu, seperti itu. Jadi orang ketika melihat logo itu akan teringat nama lembaganya, begitu. Ya, itu sebetulnya tujuannya ke situ. Makanya coba Anda lihat penempatan logo itu di mana-mana berbeda, begitu, ya. Ada misalkan kalau Polban kan logo lembaga itu didekatkan ke nama lembaga. Jadi setelah nama, logo, baru Polban, kan tulisan Polban itu, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat Unpad, dia di tengah, di antara kedudukan karya tulis dengan nama. Jadi logonya ada di tengah. Kemudian kalau misalkan laporan PKL misalkan, kadang-kadang industri meminta bahwa logo tempatnya Anda melakukan PKL pun dimunculkan di laporan PKL itu. Maka biasanya ada, kalau di Polban ya ada kesepakatan, kalau misalkan instansi ada yang ingin mencantumkan logo di dalam penulisan laporan PKL, maka ditempatkan logo itu di atas. Ya, tentu saja logo Polban ada di posisi sebelah kiri, logo lembaga lain ada di posisi sebelah kanan. Ya, nah makanya dikatakan tadi oleh saya penempatan penggunaan logo di halaman judul itu sifatnya tentatif, boleh ada boleh tidak, tapi 5 informasi penting tadi itu harus terungkap di halaman judul, begitu Mila. Jadi tujuannya sebetulnya untuk memudahkan publikasi ya dari lembaga tersebut untuk mudah diingat oleh pembaca, gitu. Oh ya Bu, terima kasih. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan karena tidak ada logo, boleh tidak ada logo, tapi logo jangan diganti dengan yang lain gitu. Saya dulu pernah mungkin mahasiswa tingkat 1 karena belum tahu ya begitu. Ada mata membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa itu kan ya. Nah, kemudian gambarnya ada yang memberikan bendera yang dipegang tangan begitu ya. Kemudian misalkan ada tugas ya, saya cerita siapa itu Pak dosen PKN itu ya. Jadi tidak ada logo tapi di halaman makalah itu, halaman judul makalah itu diberilah gambar Garuda, misalkan ya burung Garuda. Nah, itu tidak boleh. Di dalam penulisan laporan akademis apapun jenisnya tidak ada logo lain selain logo lembaga. Ya.
Jadi jangan menempatkan gambar-gambar lain. Kecuali kalau bukan laporan ilmiah ya, kalau bukan laporan ilmiah ya silakan saja. Ya, itu kan standarnya juga berbeda. Misalkan dalam buku referensi ya, buku referensi kan tidak ada penstandaran bagaimana menuliskan judul. Nah, maka Anda boleh ya sekehendak Anda sebagai penulis. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kategori laporan ilmiah, dikaitkan dengan keberadaan Anda di lembaga, maka yang hanya boleh muncul di dalam gambar itu adalah logo lembaga di halaman judul. Masih ada yang mau ditanyakan? Oh, kita lihat dulu ini jadwal. Coba sudah bisa diklik. Oh, masih belum ya? Atau mungkin saya harus bisa refresh dulu ya. Nah, sini ada. Sudah ada kuliah selesai. Waduh, harus diisi dulu. Sebentar, saya harus ngisi dulu ini ya deskripsi ini sebentar ya. Berarti, sekarang itu kemarin. Ya, silakan sekarang Anda sudah bisa absen. Salsa Fadila hadir nggak? Salsa? Hadir Ibu, dari tadi ada. Kenapa nggak bisa absen di itu, presensi? Iya Bu, nggak tahu. Sekarang juga nggak bisa ngebuka webnya. Sudah Ibu isikan. Ya, kalian silakan isi dulu ya, sudah Ibu buka. Sudah selesai si daftar hadirnya? Ya, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu lagi nggak tentang halaman judul? Kalau tidak kita bisa beralih ke halaman berikutnya. Sebentar ya Ibu. Yulianti silakan.
Ini mau bertanya, kalau kan tadi untuk kedudukannya huruf kecil semua, kalau untuk jenis karya tulisnya dia kapital semua, Ya. atau gimana Bu? Terus kalau sama penulisan nama instansi itu harus ditebalkan Bu? Ya, jadi Bu ulangi lagi ya untuk masalah konvensi naskahnya ya. Judul semua huruf, ini di halaman judul ya, tidak ada yang ditebalkan. Jadi judul semuanya huruf kapital, fontnya 16. Nama karya tulis atau jenis karya tulis huruf kapital semua, fontnya 12. Kedudukan karya tulis huruf kecil kecuali pada kata-kata yang diperlukan. Nama penulis boleh diawali dengan kata oleh atau disusun oleh, ini huruf kecil semua. Namanya huruf kecil kecuali di setiap awal nama. Ya. Kemudian kita tuliskan name dengan nomor induknya itu kita tuliskan fontnya 12. Nama lembaga semuanya huruf kapital termasuk juga nama kotanya. Kemudian tahunnya itu fontnya adalah 14. Jadi 16, 12, 12, 14. Huruf kapital, huruf kecil, kemudian huruf kecil, huruf kapital. Itu begitu. Ya. Paham, Yulianti? Paham Bu. Ya. Masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman pengesahan ya. Sebentar Ibu buka dulu ini karena sudah mulai terasa panas ruangannya. Enggak ada, nanti. Sebentar ya, Ibu ada tamu dulu. Sudah informasi.
Ya, maaf ya, jadi terganggu sebentar. Yuk kita lanjutkan tentang halaman pengesahan. Dilihat ininya slide-nya. Ya, di antara kelengkapan awal ini ya, halaman pengesahan yang standarnya ini paling minim sekali gitu. Yang penting di halaman pengesahan ini ada siapa yang mengesahkan dan siapa yang menyetujui. Sebetulnya intinya itu. Sehingga halaman pengesahan ini antar satu lembaga dengan lembaga lain itu berbeda. Ya, misalkan di Polban saja ketika sebelum tahun 2010 ya, halaman pengesahan itu dari awal sampai tahun 2010-an itu, halaman pengesahan itu disertai dengan halaman pengujian. Jadi dalam satu halaman itu ditulis kapan kita diujikannya TA itu, ya. Jadi di sana ada judul TA, kemudian ada tanggal pengujian TA, ada ketua sidang TA, ada anggotanya. Ya, kemudian di bawahnya baru halaman pengesahan. Nah, itu yang berlaku di Polban. Jadi kalau Anda lihat TA-TA yang tahun misalkan 2000-an ya, itu akan tertera di halaman pengesahannya seperti itu. Kemudian misalkan sekarang Polban mengubah format halaman pengesahan. Jadi di halaman pengesahan itu mengambil sebagian dari halaman judul. Ada judul, kemudian ada nama penulisnya, nah kemudian dituliskanlah di sana pengesahan ya, disahkan oleh pembimbing utama dengan pembimbing pendamping, kemudian diketahui oleh ketua jurusan. Ya, nah jadi di kita itu cukup hanya sampai diketahui oleh ketua jurusan, tidak perlu ada pengesahan lagi ya. Nah jadi seperti itu halaman pengesahannya, tidak ada halaman tanda tangan dari ketua program studi, tapi langsung diketahui oleh ketua jurusan. Ya. Nah jadi intinya di halaman pengesahan adalah ada pihak yang mengesahkan dan ada pihak yang mengetahui pengesahan gitu. Nah, tentu saja pihak yang mengetahui pengesahan itu jabatannya harus lebih tinggi dari yang mengesahkan begitu ya. Nah, maka diistilahkan oleh kita itu bukan halaman pengesahan di Polban itu, tapi halaman persetujuan begitu ya. Sehingga istilah yang digunakannya adalah bukan disahkan tapi diketahui begitu. Jadi kalau kita lihat di sini di atasnya halaman pengesahan, tapi di sini juga sama ya, diketahui. Berarti ada pengesahannya adalah pembimbing, kemudian diketahui ketua jurusan, disahkan oleh dekannya kalau yang Anda tuliskan seperti itu. Jadi kita tidak ada sampai pengesahan, tapi kita cukup sampai diketahui ya. Nah, itu inti di halaman pengesahan. Sehingga kalau kita lihat satu lembaga dengan lembaga lain, di halaman pengesahan itu berbeda-beda ya. Contohnya di UPI. Di UPI halaman pengesahan itu disertai dengan halaman pernyataan bahwa karya itu bebas plagiarisme. Sedangkan kalau di Polban, halaman pernyataan bebas plagiarisme itu kan tersendiri ya, ada halaman tersendiri misalkan seperti itu. Jadi kalau UPI ada pernyataan bahwa karya ini bebas dari plagiarisme, kemudian ditandatangani oleh penulis, barulah di bawahnya diketahui oleh pembimbing utama dengan pendamping, baru disahkan oleh ketua prodinya dan ketua kalau itu dekan ya,
ketua jurusan dan ketua dekannya begitu ya, itu seperti itu. Nah, itu yang ada di halaman pengesahan ya. Tentang konvensi naskahnya adalah penulisan nama-nama yang menyetujui atau yang mengetahui itu tidak berhuruf kapital semua, tapi tetap huruf kecil semua ya, huruf kecil semua kecuali di awal-awal nama itu. Kemudian di bawahnya ini adalah dituliskan nomor induk pegawainya. Antara nama dengan nomor induk pegawainya tidak dibatasi oleh garis bawah. Dalam menuliskan namanya pun tidak ada di dalam kurung, jadi tidak menggunakan kurung. Jadi ketika Anda tuliskan, misalkan judul, kemudian nama Anda, kemudian diketahui pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian tanda tangan, nama, langsung nomor induk, tanpa ada batasan dengan garis bawah. Ya. Kemudian nanti diketahui oleh ketua jurusan. Nah, itu untuk menuliskan halaman pengesahan di Polban begitu ya. Kemudian juga perlu dituliskan di dalam halaman pengesahan, bukan dituliskan, perlu diterapkan konvensi-konvensi naskahnya ya. Seperti misalkan bagaimana Anda menuliskan tadi judulnya. Nah, ini diterapkan seperti menuliskan halaman judul semua huruf kapital, fontnya 16 dan sebagainya. Nah, itu yang ada di halaman pengesahan. Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang halaman pengesahan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke halaman abstrak. Ini juga nggak ada contohnya ya. Nah, abstrak ini biasanya berkisar memang sekira 200 sampai 400 kata lah ya, di sini 500 kata. Kemudian abstrak ini tujuannya adalah memberikan informasi kepada pihak yang tidak menguasai bahasa karya tulis. Itu sebetulnya tujuan abstrak. Kalau pihak pembaca yang menguasai bahasa karya tulis ingin tahu apa isi karya tulis itu, ya dia baca. Kalau tidak punya waktu, dia bisa melihat dari daftar isinya. Tidak punya waktu lagi, dia cukup membaca simpulannya saja gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya seperti itu bagi pembaca yang menguasai bahasa karya tulis tersebut. Nah, bagi pembaca yang tidak menguasai bahasa karya tersebut, maka bisa membaca abstrak. Sehingga abstrak itu ditulis dalam bahasa internasional. Karena memang abstrak itu ditujukan untuk orang yang tidak menguasai bahasa karya tulis. Misalkan tulisan kita berbahasa Indonesia, ada orang asing yang tidak menguasai bahasa Indonesia, bacalah abstraknya gitu kalau kita ingin tahu apa karya tulis tersebut begitu. Nah, maka isi dalam abstrak ini mengungkapkan hal-hal penting saja. Apa hal penting yang harus dituliskan dalam abstrak? Tentu saja kita ungkapkan apa sih yang menjadi pembahasan dalam abstrak ini, dalam karya ini. Nah, Anda boleh menuliskan judul, boleh menuliskan tema, atau Anda menuliskan topik, boleh. Ya. Kemudian, untuk apa Anda membahas itu? Maka dimunculkanlah tujuan penulisan Anda untuk apa membahas itu. Kemudian bagaimana cara Anda mencapai tujuan itu? Maka muncullah metode, tuliskan metodenya. Apa hasilnya? Kemudian berikan simpulan. Nah, itu logika yang harus terungkap di dalam abstrak. Jadi tidak benar kalau abstrak itu dibuat sampai beberapa paragraf. Abstrak itu hanya dibuat dalam satu paragraf, spasi rapat, menggunakan bahasa asing. Ya, itu tujuan utama abstrak. Nah, sekarang ini ada kepentingan-kepentingan lain dengan abstrak, yaitu dengan adanya perpustakaan elektronik itu ya, e-library itu. Nah, karena ada perpustakaan elektronik, dalam perpustakaan elektronik itu kan tidak lagi dibutuhkan katalog. Semua informasi secara komputerisasi. Nah, karena tidak lagi ada katalog, maka untuk memberikan informasi tentang buku-buku yang ada itu, ditulislah tulisan-tulisan yang seperti abstrak gitu. Ya, isinya seperti abstrak. Nah, karena ada kepentingan ini, akhirnya setiap lembaga itu sekarang mengharuskan pembuatan abstrak itu dalam dua bahasa. Satu bahasa internasional, satu dalam bahasa karya tulis tersebut. Kan sekarang begitu pada umumnya. Jadi ada dua abstrak. Dalam dua bahasa begitu ya, abstrak dalam dua bahasa. Nah, sebetulnya yang untuk bahasa Indonesia itu lebih ditujukan pada tadi kepentingan para pustakawan
untuk mengentrikan informasi dari karya tulis tersebut, maka dia akan mengambil dari abstrak karya-karya tulis itu, gitu ya. Sehingga nanti kalau sebetulnya seharusnya abstrak untuk kepentingan perpustakaan itu ya pustakawan yang membuat seharusnya. Karena nanti jenis abstrak itu ada abstrak informatif, ada abstrak indikatif, ada abstrak kritis, nah, dan sebagainya. Nah itu sebetulnya ya. Nah tapi karena mungkin supaya mudah saja akhirnya para pustakawan lembaga pendidikan tinggi itu mengambil abstraknya langsung dari abstrak yang dibuat oleh para penulisnya, ya seperti itu. Nah jadi itu fungsi abstrak, kemudian juga bagaimana isi dari sebuah abstrak ya. Nah sehingga kalau di sini misalkan ada metode penelitiannya iya sumber data, tapi yang substansinya tujuannya malah nggak ada ya. Sumber data itu bagian dari metode penelitian kan ya. Kemudian hasil yang dicapai iya. Gitu. Jadi ini yang tentang kerangka teori itu juga bagian dari metode bisa diungkapkan di situ ya. Jadi tidak perlu khusus ada kerangka teori ya. Kemudian masalah yang dibahas juga itu dari hasil terlihat, dari tujuan terlihat. Justru ini dalam tujuan yang tidak ada, yang hal penting di dalam abstrak itu diungkapkan adalah tujuan. Jadi saya ingatkan lagi, minimal yang harus ada adalah apa persoalannya, yaitu dari topik atau judul atau tema, kemudian tujuannya untuk apa, itu tuliskan tujuannya, bagaimana cara Anda mencapai tujuan, tuliskan metodenya, kemudian apa hasilnya dan simpulan. Yang lainnya seperti kerangka teori, ini tentatif saja, boleh ada, boleh tidak ya. Tapi kita harus ingat juga, abstrak itu ditulis dengan kalimat yang sangat pendek ya, diusahakan sangat pendek, sehingga biasanya bahasa dalam abstrak itu kaku. Karya tulis ini berjudul ini, disusun untuk dengan tujuan ini. Untuk mencapai tujuan ini digunakan metode ini, datanya ini, dan seterusnya. Kemudian hasilnya ini, simpulan, udah selesai gitu. Makanya singkat ya. Jadi kalau ada abstrak sampai berparagraf-paragraf, misalkan abstrak sampai berhalaman-halaman, itu adalah kurang tepat begitu. Jadi abstrak itu hanya satu paragraf, sekira 200 sampai 400 kata ya. Kalau abstrak-abstrak TA itu biasanya hanya 100 kata, 150 kata. Kalau tulisannya sampai 500 misalkan ya, itu bisa 250 kata. Disertasi saya itu hampir 1000 halamannya, itu abstraknya hanya 300-an kata. Ya. Nah, karena memang dibatasi harus seperti itu gitu ya dalam panduannya. Buat abstrak sekira 300 sampai 350 kata. Mau setebal apapun tulisannya karena sudah distandarkan seperti itu ya kita harus ikuti begitu dalam pedoman tersebut. Ya. Nah, itu yang ada di dalam abstrak. Berikutnya. Ya, kata pengantar. Pembaca pada inti masalah kata pengantar kalimat pembuka ya. Jadi gini sebetulnya yang membuat kata pengantar kalau asalnya ya itu harusnya orang lain yang ahli dalam bidang yang kita tuliskan, karena dia mengantarkan pembaca untuk memahami karya tulis kita begitu. Itu substansinya kata pengantar ya. Nah tapi karena para ahli jumlahnya juga terbatas, kemudian juga tidak mungkin kalau tulisan-tulisan hanya setara skripsi, kemudian TA begitu ya, harus mencari ahli dulu untuk bisa mempublikasikan karya tulisnya, maka akhirnya kecenderungan saat ini membuat abstrak itu oleh penulis sendiri kan. Nah seharusnya kalau yang dibuat oleh penulis sendiri itu namanya bukan abstrak, maaf. Yang dibuat oleh penulis sendiri itu harusnya namanya bukan kata pengantar, tapi prakata. Jadi kata pengantar itu harus dibuat oleh orang lain yang lebih kepakarannya dibandingkan dengan penulis, karena untuk mengantarkan pembaca begitu ya. Nah, jadi ini ada perubahan paradigma tentang kata pengantar gitu ya. Nah, yang berlaku di kita adalah kata pengantar itu dibuat oleh penulis sendiri. Ya, akhirnya penulislah mengantarkan pembaca kepada apakah yang akan disajikan di dalam karya tulis itu. Hal penting apa yang harus ada di dalam kata pengantar? Hal penting apa? Karena ini untuk mengantarkan pada pembaca. Ada yang tahu nggak?
Dari Tujuan sekian ini karangan. motivasi, kemudian kesulitan, kadang ucapan terima kasih, harapan. Tapi yang utamanya adalah siapa barusan yang menjawab? Tujuan. Iya. Tujuan karangan. Betul. Yang harus ada di dalam kata pengantar ini adalah tujuan penulisan. Ya, karena nanti si pembaca ini akan mengecek apa yang Anda ungkapkan sebagai penulis, untuk apa Anda membuat itu. Nah, itu benar enggak? Dan yang sesuai dengan isinya enggak begitu. Ketika Anda katakan misalkan tujuan karya tulis ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan program diploma 4 misalkan. Nah, tulisan Anda itu memenuhi syarat itu enggak gitu loh. Ya, atau tujuan misalkan Anda membuat laporan praktikum, tujuan ini adalah memenuhi tugas mata kuliah tertentu, standar tugas mata kuliah itu apa, terpenuhi atau tidak begitu. Ya, nah jadi hal yang paling penting di dalam kata pengantar adalah mengungkapkan tujuan penulisan. Jadi kalau tadi di halaman judul sangat terbatas kan, mengungkapkan tujuan penulisan itu, Anda hanya bisa menuliskan dalam frasa. Nah, di dalam kata pengantar ini Anda boleh menguraikan tujuan tadi. Jadi kalau misalkan makalah disusun memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia misalkan, atau mata kuliah PRTTI, nah Anda ungkapkan di kata pengantar. Untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang penulisan laporan ilmiah yang selama ini dipelajari, misalkan gitu, Anda uraikan, silakan, itu memang tepat diungkapkan di kata pengantar gitu. Sehingga nanti saya yang membaca tugas Anda begitu ya, nah ini sesuai nggak nih dengan tujuan ini, memenuhi standar nggak ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PRTI, untuk mengimplementasikan pengetahuan yang Anda sudah peroleh dari mata kuliah ini. Saya lihat nanti dalam karya Anda, begitu sebetulnya. Itulah yang disebut dengan kata pengantar, mengantarkan pembaca kepada apa yang dimaksud oleh penulis. Ya, nah sedangkan tadi misalkan motivasi, kemudian yang lain-lain itu tentatif, boleh ada, boleh tidak. Tidak selalu Anda memulai kata pengantar itu dengan ungkapan terima kasih pada Tuhan. Tidak selalu harus begitu. Nah ini kelaziman saja mungkin ya, karena di Indonesia ini masyarakatnya religi begitu ya, religius, sehingga selalu kita mengawali kata pengantar itu dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan kan begitu ya. Padahal Anda boleh saja misalkan karya tugas akhir ini berjudul ini, boleh, nggak selalu harus misalkan dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ilahi dan sebagainya, boleh kita, atau Anda langsung mengungkapkan tujuan juga boleh. Karya tulis ini disusun untuk ini, boleh, tidak jadi masalah begitu ya. Nah jadi stylenya, gayanya silahkan masing-masing Anda boleh mengungkapkan apa cara kata pengantar ini, tapi tadi hal utamanya kita ungkapkan adalah tujuan dari kita menulis karya tersebut gitu ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana kelaziman tulisan untuk tugas akhir ya. Nah, yang pertama tentu kita bisa mengungkapkan tadi misalkan ucapan terima kasih atau hal yang memotivasi kita, itu bisa kalimat pembuka kata pengantar itu bisa dua hal itu. Kemudian kita ungkapkan tujuan penulisan kita apa. Nah, tentu saja ketika kita ungkapkan tujuan penulisan, kita pun bisa bercerita, bisa mengungkapkan bagaimana Anda proses penulisannya. Anda bisa mengungkapkan kemudahan dan kesulitan dalam proses penulisannya, ya. Nah, berikutnya biasanya diungkapkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Hati-hati, ucapan terima kasih dalam tulisan ilmiah ini adalah sampaikan kepada pihak yang memang terlibat langsung dalam proses akademis. Gitu. Dalam proses akademis. Jadi tentu saja pihak yang paling terlibat dalam proses akademis adalah pembimbing Anda. Nah, kalau Anda ucapkan terima kasih pada pembimbing, kemudian Anda ucapkan terima kasih juga misalkan kepada ketua jurusan, karena hal administratif Anda tanpa tanda tangan ketua jurusan itu tidak bisa, tidak mungkin ada karya tulis Anda juga. Kemudian dosen wali Anda, dia kan terlibat secara akademis juga. Mungkin juga para teknisi kalau Anda memang membuat TA-nya di laboratorium misalkan ya, atau kalau Anda membuat tugasnya proyeknya di luar, kepada pihak-pihak yang telah memberikan data atau sumber-sumber data Anda ucapkan terima kasih. Nah, itu yang disampaikan ucapan terima kasih di kata pengantar. Jadi yang memang terlibat secara akademis langsung di dalam karya tulis Anda. Bukan kita mengecilkan arti orang tua, tidak. Ya. Nah, tapi karena ini adalah tulisan ilmiah, maka ucapan terima kasih itu bisa disampaikan di halaman lain.
Mungkin Anda justru menempatkan di posisi utama orang tua. Anda tempatkan di halaman persembahan misalkan, ya. Dan Anda boleh mencantumkan halaman persembahan. Misalkan Anda tuliskan di halaman persembahan dengan penuh kerendahan hati dan kebanggaan, karya ini dipersembahkan untuk orang tua misalkan. Kemudian siapa lagi Anda boleh tuliskan di situ, ya. Nah, atau Anda nanti membuat ucapan terima kasih halaman tersendiri. Setelah kata pengantar di halaman berikutnya Anda boleh menuliskan, ya, halaman ucapan terima kasih. Mau Anda tuliskan berapa puluh orang juga silakan di situ. Jadi di dalam kata pengantar itu ada keterbatasan. Karena idealnya kata pengantar hanya dibuat dalam satu halaman, tidak berhalaman-halaman. Ya, jadi diungkapkan tadi tujuannya, kemudian bagaimana proses penulisannya, kemudian ucapan terima kasih pada orang-orang yang terlibat dalam proses penulisan itu. Ya, nah kemudian mungkin karena Anda sering berdiskusi dengan teman-teman seangkatan, Anda saling bolehlah Anda misalkan saling memberikan informasi ya tentang penulisan itu, Anda boleh menyampaikan ucapan terima kasih dengan rekan-rekan Anda, ya. Nah tapi hati-hati. Penulisan ucapan terima kasih ini harus tetap dalam struktur kalimat ilmiah. Artinya kalimat yang standar. Jangan karena Anda merasa sudah dekat dengan PLP ya, yang teknisi di laboratorium begitu, sehingga ketika Anda menuliskan ucapan terima kasihnya pakai kata sapaan, misalkan terima kasih buat Kang Ijong misalkan, yang senantiasa memberikan. Nah itu salah. Siapa Ijong itu nama lengkapnya? Jadi tidak menggunakan kata-kata sapaan seperti itu. Jadi kita tuliskan nama lengkapnya, kemudian jabatannya apa, misalkan teknisi atau kepala teknisi laboratorium apa, nah itu ditulis lengkap. Kalau ada gelar akademisnya, tuliskan gelar akademis tersebut. Nah, jadi tetap dalam tulisan bahasa yang standar. Atau ketika Anda mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan seangkatan juga jangan diganti terima kasih buat konco-koncoku seangkatan. Tidak demikian, tapi Anda sapa teman Anda itu dengan kesantunan ya, mungkin rekan-rekan atau rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, jadi tidak dengan ungkapan-ungkapan bahasa pergaulan, ucapan terima kasih itu disampaikan ya. Nah, biasanya Anda mempunyai harapan terhadap pembaca ya dengan karya ini. Nah, ini juga sekaligus sebagai penutup dari kata pengantar. Nah, ketika Anda memang berharap kepada pembaca, jangan mengawali dengan kalimat-kalimat yang melecehkan diri Anda sendiri. Saya sering melihat ungkapan misalkan, penulis sadari karya ini jauh dari sempurna, untuk itu mohon saran dan kritik. Anda berharap dikritisi, diberi saran, tapi Anda sudah mengatakan karya ini jauh dari sempurna. Kalau memang belum sempurna, ya sempurnakan dulu, karena karya tulis ini itu kan harus cermat. Jadi basa-basi seperti itu tidak perlu di dalam suatu tulisan ilmiah. Namanya juga basa-basi, artinya bahasa yang sudah basi, ya jangan digunakan lagi. Jadi Anda harus tampil percaya diri dengan karya Anda begitu. Karena harus cermat karya tulis ilmiah itu. Dan ini bukan menunjukkan suatu arogansi, bukan suatu kesombongan, Anda tidak berendah diri seperti tadi begitu. Karena memang tuntutan karya tulis ilmiah itu harus cermat dari kesalahan. Jadi kalau Anda tahu, bahkan ada yang merinci lagi ya, misal penulis sadari karya ini masih banyak sekali kesalahan baik dari isi maupun cara penulisannya. Ya kalau tahu salah penulisan, perbaiki. Kalau memang belum substansinya belum lengkap, ya Anda lengkapi, kan begitu seharusnya. Jadi Anda bisa tampil percaya diri walaupun Anda berharap karya Anda itu dikritisi. Ya. Misalkan kalau itu laporan ke-1, ke-2, ke-3 kan Anda bisa langsung menunjukkan pada dosennya, misalkan penulis mohon saran dan kritik dari dosen atau dari bapak atau dari ibu pengampu mata kuliah ini guna penyempurnaan dalam laporan berikutnya. Misalkan Anda bisa langsung saja menyatakan pernyataan seperti itu, tidak dengan cara Anda merendah-rendahkan diri Anda, karya tulis Anda, gitu ya. Jadi hindarkan penggunaan bahasa basi yang melecehkan karya tulis Anda itu, ya. Jadi Anda langsung misalkan penulis berharap karya ini bermanfaat bagi misalkan pihak-pihak yang pihak-pihak yang berhubungan dengan topik ini. Tapi apabila ada saran dan kritik, penulis akan terima dengan terbuka atau dengan senang hati misalkan. Kan itu bisa kita langsung ungkapkan seperti itu ya. Atau to the point saja tadi misalkan
Apabila ada pembaca yang akan memberikan saran dan kritik, penulis akan terima dengan senang hati. Kan bisa langsung seperti itu, ya. Kemudian diakhiri dengan pluralis majestis, bulan dan tahun tempat, bulan dan tahun penyelesaian. Ya. Ingat, karya tulis ilmiah pluralis majestisnya adalah penulis bukan penyusun. Sehingga di dalam kata pengantar tidak ada kata ganti kami, kita, saya, dan sebagainya. Tidak. Tapi kita penulis. Penulis misalkan bersyukur, bukan kami bersyukur, bukan saya bersyukur, ya, tapi penulis bersyukur, gitu. Kayaknya ini menggunakan kata kami, ya. Coba saya lihat, tolong diperbesar contoh kata pengantarnya. Bisa diperbesar di bawah nggak, dari bawah juga? Nah, persentasenya ini kan 85 ya. Coba Anda bisa perbesar ininya. Nah, ini kata kami ya, jadi ganti dengan penulis misalkan. Subhanahu wa ta'ala, S-nya saja yang kapital, W dengan T-nya kecil, kemudian beri titik. Ya, judul TA ya, ini TA ada dua versi begini ya. Ada yang mengatakan TA itu sudah buku karena ada jilid. Nah, kalau sudah buku ada jilid, maka penulisan TA itu berarti huruf miring. Kan judul buku dengan huruf miring. Tapi ada yang mengatakan juga, yang disebut buku itu kalau sudah ada ISBN-nya. Jadi walaupun sudah ada jilid, tidak di ISBN-kan, itu bukanlah sebuah buku. Gitu. Maka berarti tulisannya menggunakan tanda kutip. Nah, Kolban mengikuti yang kedua. Jadi TA itu bukan buku, maka kita gunakan tanda kutip. Tidak perlu ditebalkan, karena sudah diberi tanda kutip ya, judul TA. Jadi dituliskan dengan huruf kecil semua, kecuali di setiap awal kata, kemudian beri tanda kutip. Ya. Nah ini kan, ya misalkan jauh dari sempurna gitu ya. Maaf, paragraf keduanya. Kami menyadari bahwa dalam penulisan karya makalah ini terlepas dari banyak bantuan, banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa serta saran dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Coba ada yang tidak logis, ya. Kalau doa dan saran iyalah. Kalau kritik kan nggak mungkin biasanya, ya. Jadi kami menyadari dalam karya ini banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran, dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Kalau terselesaikan berarti tidak disengaja ya. Harusnya di sini ter dengan D-nya itu makanya beda ya, dapat diselesaikan bukan terselesaikan. Kan Anda sengaja menyelesaikan. Logika kalimatnya ya. Kami menyadari makalah ini, nah ini ya, tadi merendahkan jauh dari sempurna, dikarenakan itu tidak bagus, harusnya disebabkan terbatasnya pengetahuan. Nah, itu mengharapkan segala kritik. Nah, coba lihat, di atas sudah katanya dikritisi, tapi di bawah juga minta kritik lagi ya. Nah, ini juga tidak. Yang membangun serta pihak. Ya, jadi tidak perlu ya kritik yang membangun, itu berlebihan. Di sana kalau memang ada minta kritik ya kritik saja. Gitu. Ya, jadi ini kata pengantar yang kurang baik ya. Berikutnya kita akan bahas tentang daftar isi ya. Setelah kata pengantar itu daftar isi. Ya. Jadi memberikan informasi mulai dari yang tertera di dalam karya tulis dari awal hingga akhir ya. Nah, halaman judul itu tidak perlu dimasukkan dalam daftar isi. Karena ketika orang membuka dia sudah akan tahu halaman judul itu. Memang halaman judul merupakan halaman pertama, tapi tidak dimasukkan ke dalam daftar isi. Jadi mulailah dari pengesahan, abstrak, dan seterusnya ya. Perbesar halaman judulnya. Kalau saya tanya, paham nggak mengapa kelengkapan-kelengkapan awal ditulis dengan huruf kapital semua? Kalau pendahuluan tinjauan kan kita tahu itu judul bab, memang harus dituliskan dengan huruf kapital semua. Tapi Anda tahu nggak, mengapa Anda menuliskan ini dengan huruf kapital semua? Ada nggak yang pernah membuat halaman judul kelengkapan awal ini ditulis dengan huruf kecil kecuali setiap awal katanya? Ada nggak? Salah nggak kalau saya tulis misalkan halaman pengesahan hanya H dengan P-nya kapital, yang lainnya kecil. Ya. Kemudian kata pengantar K dengan P-nya saja yang kecil. Misalkan kapital yang lainnya kecil. Salah nggak kalau saya menulis seperti itu?
Ya, dua-duanya tidak salah. Tapi Anda harus tahu mengapa. Gitu. Kalau Anda menuliskan dengan semuanya huruf kapital seperti ini, artinya Anda sebagai penulis menyamakan kedudukan kelengkapan awal ini seperti menuliskan bab. Karena bab itu kan harus di setiap awal halaman baru. Penulisan kelengkapan-kelengkapan awal juga kan itu merupakan bagian-bagian dari halaman baru. Jadi tidak boleh misalkan gini, abstraknya hanya seperempat halaman pias kertas, kemudian di bawahnya kata pengantar, kan nggak boleh. Walaupun itu tulisannya sedikit, tetap ketika ada hal baru harus dituliskan di halaman baru. Jadi Anda menganggap bahwa kelengkapan-kelengkapan ini kedudukannya sama dengan menuliskan judul-judul bab, maka itu berhuruf kapital. Ya. Sekarang bagaimana kalau yang menggunakan huruf kecil kecuali di awal-awalnya saja? Ini pun boleh. Artinya kita sebagai penulis menganggap penulisan kelengkapan-kelengkapan ini seperti judul subbab. Kan Anda menulis subbab tidak perlu huruf kapital semua. Seperti latar belakang, rumusan masalah itu kan subbab. Nah, babnya apa? Babnya kelengkapan awal. Semua kelengkapan awal ini adalah babnya. Nah, Anda menuliskan halaman pengesahan, pernyataan, kata pengantar, Anda anggap sebagai subbabnya. Nah, jadi dua-duanya boleh. Ya harus tahu aja alasannya. Kalau misalkan ditanya kenapa kamu ini kelengkapan awal kapital semua? Jawabannya mengikuti contoh yang ada saja, ya itu kan bukan contoh masyarakat ilmiah itu ya, itu contoh masyarakat awam gitu. Jadi itu alasannya. Kalau kita tuliskan huruf kapital semua karena kita menganggap ini sama dengan kedudukan penulisan bab yang harus di setiap awal halaman baru dituliskan dengan huruf kapital. Mengapa ini huruf kecil hanya awal saja? Karena ini bagian dari bab kelengkapan, kedudukannya sama dengan bab kelengkapan awal, gitu ya. Ini merupakan sub-subbab. Jadi begitu, ya. Jadi diibaratkan sama seperti bab gitu, kelengkapan. Ya, jadi halaman 1 itu adalah judul, tidak perlu dituliskan. Anda langsung ke halaman-halaman berikutnya, ya. Kemudian, nah ini judul bab 1 itu tidak perlu pakai titik. Bab 1 langsung pendahuluan, bab 2 langsung pendahuluan. Nah, tapi di sini harus ada subbab. Kalau Anda menggunakan bab itu dengan angka 1, subbab harus ditulis. 1.1, 1.2. Kalau mau Anda ulangi babnya. Bab pendahuluan, tidak pakai nomor. Nanti latar belakang dan sebagainya pun boleh tidak pakai nomor. Jadi konsisten ya. Di sini karena sudah menggunakan angka Romawi, maka di sini subbabnya harus menggunakan angka Arab. 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, maksud dan tujuan itu sama. Ya. Coba buka kamusnya, kemudian 1.4 batasan masalah, 1.4 lokasi penelitian, misalnya seperti itu ya. Jadi ini subbab itu bukan menggunakan angka Romawi dan Arab. Jadi ada ketidaktepatan di dalam pedoman penulisan T.A. Polban ya, penulisan T.A. Polban anak-anak subbab-subbab ini menggunakan angka Arab. Jadi 1 Romawi titik 1, 1 Romawi titik 2 begitu, itu ada kesalahan seperti itu ya. Nah, kemudian ini nanti juga menuliskan kelengkapan akhirnya harus konsisten. Kalau Anda menuliskan kelengkapan awal dengan huruf kapital semua, nanti kelengkapan akhir pun harus huruf kapital semua. Daftar pustaka, indeks misalkan, kemudian apalagi kalau ada lampiran, itu semuanya harus berhuruf kapital juga. Kalau kelengkapan awalnya ini hurufnya kecil, maka nanti menulis daftar pustakanya pun cukup deh dengan P-nya saja yang huruf kapital, yang lainnya kecil. Ya. Nah, untuk kelengkapan akhir, ini boleh diberi halaman, boleh tidak. Misalkan Anda ingin memberikan daftar pustakanya dengan halaman, boleh diintegrasikan ke dalam naskah. Jadi kalau nanti misalkan saran itu halaman 105, maka daftar pustaka langsung 106. Kalaupun Anda tidak memberi halaman di kelengkapan akhir, itu juga tidak jadi masalah. Ya. Jadi ini tentatif untuk halaman di kelengkapan akhir. Ya. Begitu untuk daftar isi. Sampai sini dulu, ada pertanyaan untuk halaman kata pengantar dengan daftar isi? Silakan. Ibu izin bertanya.
Ya, Vita, silakan. Ibu, waktu minggu lalu tuh Ibu ngirim lampiran standar tata tulis ke proposal tugas akhir. Iya, betul. Nah, isinya tuh di situ tuh nggak ada kata pengantar, Bu. Jadi untuk tugas proposal yang nanti kita kerjakan tuh pakai kata pengantar atau tidak? Oh, di pedoman sipil nggak ada nggak ada kata pengantar ya? Nggak ada kata pengantar ya, Bu? Ya, nanti tolong dibuat aja ya supaya Ibu bisa. Ini nggak usah deh. Nanti kan Anda harus membuat makalah yang setelah tugas UTS itu ya. Tugas yang kedua itu kan makalah dengan presentasi ya. Jadi di sini nggak usah. Sini ikuti aja pedoman dulu apa adanya proposal. Itu Fitra. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Karena kan proposal kita mencoba memahami apa yang ada di dalam petunjuk dan direalisasikan, begitu kan ya. Jadi ikuti saja petunjuk. Kalau ini nanti kaitannya ke dalam Anda membuat makalah dan sebagainya. Tugas yang setelah UTS itu kan, membuat tulisan ilmiah. Ada lagi? Bu izin bertanya. Ya, silakan. Bu mau nanya tadi yang Ibu jelasin kalau misalnya si babnya nggak pakai angka Romawi, misalnya bab pendahuluan. Nah, untuk yang bawah-bawahnya itu langsung menjorok aja, Bu. Maksudnya menjorok gimana? Kayak pakai tab satu tab. Oh, enggak, sebetulnya nggak perlu ada penulisan itu lurus ya, lurus margin kiri. Jadi ini juga tidak perlu Anda tuliskan seperti ini, menjorok ke dalam, lurus margin kiri aja semua. Baik, Bu. Jadi tulisan latar belakang rumusan masalah itu lurus dari di bawah huruf B itu ya. Ini kan tidak pakai. Jadi ini tidak konsisten. Ini harusnya ada nomor 1.1 karena bab 1, bab 2. Latar belakang itu bagian dari bab 1, maka tulislah 1.1. Itu lurus dengan margin kiri saja. Itu Bima. Ya, Bu, makasih, Bu. Ada lagi? Ini juga nanti perhatikan cara pengetikan ya, hati-hati. Anda kan sering gini ya, 1.1 latar belakang masalah. Nanti naskah Anda itu di bawah huruf L semua gitu. Nah itu tidak benar, tetap dari margin kiri tulisan Anda itu. Kecuali awal paragraf menjorok gitu. Ya. Jadi tidak di bawah tulisan, di bawah kata tulisan di dalam subjudul gitu. Itu tetap dari margin kiri tulisannya. Kecuali nanti menulis anak subjudul, beda kalau anak subjudul. Ya, kalau subjudul sama dari margin kiri semua. Masih ada lagi? Kalau gitu lanjut ke halaman daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Ya. Ini agak berbeda nih kalau daftar lampiran. Daftar tabel dengan daftar gambar memang sama ya, memberikan informasi apa judul gambar atau judul tabel tersebut, kemudian di mana keberadaannya ya. Nah, ini pun ada gaya selingkung di Polban, tapi ini juga sedang dikritisi juga ya. Polban itu menuliskan daftar gambar itu keberadaannya di dalam bab. Jadi misalkan gini, gambar 1.1, gambar 1.2. Artinya, gambar itu ada di bab 1 nomor urut 1 dan di bab 1 nomor urut 2. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, pembaca itu sulit memahami ada berapa gambar sih di dalam karya tulis ini, gitu loh. Ya. Kemudian juga ketika misalkan dia mau menunjukkan misalkan gambar itu juga ada kesulitan. Nah, jadi kurang berfungsi memudahkan pembaca. Sebetulnya urutan gambar itu diintegrasikan dari 1 hingga akhir, terserah mau ada di bab berapa. Itu harusnya begitu. Jadi misalkan gini, gambar itu ada mau di bab 2, mau di bab 3, ya diurutkan saja. Jadilah gambar itu misalkan ada 30 dari urut 1 sampai itu. Tidak perlu diungkapkan keberadaannya. Karena apa? Keberadaan akan terungkap lewat halaman. Gitu loh. Kan halaman itu terintegrasi dari 1 sampai akhir. Halaman itu kan tidak ditulis per halaman per bab. Tidak bab 1 misalkan 1 sampai 10. Nanti bab 2 mulai dari halaman 1 lagi. Bab 3 kan tidak. Kita menulis halaman itu terintegrasi dari awal hingga akhir. Nah, untuk menunjukkan keberadaan gambar itu melalui halaman. Untuk menunjukkan nomor urut gambar itu terintegrasi 1 sampai akhir gitu.
Jadi pemberian nomor urut gambar, nomor urut tabel tidak dilakukan per bab, tapi dilakukan terintegrasi dari awal hingga akhir. Nah, kalaupun ada, kalau mau misalkan ada anak gambar, itu apabila ada gambar bagian dari gambar lain. Misalkan gini, gambar 3 denah rumah atau denah bangunan misalkan. Nah, dari denah bangunan itu Anda mau membuat gambar khusus lagi. Misalkan kalau rumah ya, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada kamar mandi kan misalkan. Nah, sekarang Anda mau membuat lagi gambar khusus ruang tamu. Nah, itu boleh tadi kalau misalkan gambar 3 denah rumah, sekarang Anda boleh 3.1 gambar ruang tamu, 3.2 gambar ruang makan, 3.2 gambar kamar tidur misalnya. Itu boleh. Artinya gambar ini bagian dari gambar yang lebih luas tadi. Gitu. Nah, itu bukan menunjukkan urutan bab, tapi menunjukkan gambar itu bagian dari gambar yang lebih luas tadi. Nah, itu yang boleh seperti itu. Ada tabel dalam tabel, boleh Anda menggunakan. Tabel 2.1. Oh, berarti ini bagian dari tabel yang satu. Jadi, nomor urut bab itu tidak dimasukkan ke dalam nomor urut gambar maupun tabel. Ya, jadi itu cara menuliskan daftar gambar dan daftar tabel. Ditulis dengan huruf kecil semua kecuali di setiap awal kata. Ya, jadi sama seperti Anda menuliskan subbab gambar, daftar gambar dan tabel ini. Kalau daftar gambarnya semua ya kelengkapan awal itu di atas itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, yang agak berbeda adalah daftar lampiran. Daftar lampiran penomorannya bukan menggunakan angka Arab, tapi menggunakan angka Romawi atau alfabetis huruf kapital. Lampiran 1, surat izin penelitian. Lampiran 2, struktur organisasi perusahaan. Lampiran 3, 1, 2, 3-nya dengan angka Romawi. Atau Anda tuliskan dengan alfabetis. Lampiran A, huruf kapital. Surat izin penelitian, lampiran B, dan seterusnya. Mengapa ada perbedaan ini? Karena lampiran itu berbeda-beda kadang-kadang bentuknya. Tidak semuanya naskah. Mungkin ada yang bentuknya gambar. Ada yang ukurannya lebih kecil dan sebagainya. Nah, jadi maka di sini penomorannya itu bukan menunjukkan sebetulnya nomor urut, tapi nomor bagian. Lampiran bagian A, lampiran bagian B, lampiran bagian 1 Romawi, lampiran bagian 2 Romawi. Ya. Nah, kelengkapan daftar lampirannya ada di kelengkapan awal, tapi tetap lampirannya di posisi akhir. Ya. Nah, itu untuk bagian-bagian di kelengkapan awal. Kemudian tadi ya ada satu lagi kelengkapan yaitu halaman persembahan, itu tentatif ya, artinya itu bukan bagian dari suatu keharusan suatu tulisan ilmiah. Halaman persembahan ini boleh saja tidak ada ya. Kemudian halaman persembahan itu ditulis memang ada kaitannya dengan emosional kita terhadap karya tulis itu begitu ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau memang Anda biasa-biasa saja tidak ada hal yang sangat spesifik ya, keterikatan emosi Anda dengan karya tulis yang nggak membuat halaman persembahan juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada keterikatan emosional yang sangat kuat ya Anda boleh menulis halaman persembahan ya. Jadi halaman persembahan itu adalah bukan suatu hal yang harus ada di dalam karya tulis laporan ilmiah ya. Misalkan gini, Anda menganggap misalkan TA Anda ini nanti sebagai langkah awal Anda misalkan mau betul-betul hidup mandiri, tidak mau lagi disubsidi orang tua misalkan. Oh, Anda ingat ada kutipannya siapa ya? Plato atau siapa, saya lupa itu ada kutipannya. Langkah esok hari dimulai dari satu langkah hari ini. Nah, misalkan Anda kutip kalimat itu kemudian nih itu jadi pernyataan di halaman persembahan ya. Nah, itu berarti oh yang dimaksud ini adalah TA ini menjadi awal kehidupan Anda begitu ya. Misalkan untuk hidup mandiri. Atau Anda misal mengutip dari Al-Quran, dari Alkitab, atau dari moto orang-orang terkenal, itu boleh saja. Tapi ingat kalau itu memang kutipan, ya sebutkan sumber kutipannya. Gitu ya. Biasanya juga disertai dengan pada siapa Anda persembahkan karya ini, nah itu ditulis. Boleh saja misalkan dipersembahkan dengan sangat sederhana bagi orang-orang yang selalu merajut cinta kasih misalkan ya.
ditulis di situ ibu Anda, bapak Anda, kemudian saudara-saudara Anda, misalkan itu boleh ya. Jadi halaman persembahan sifatnya itu bukan suatu keharusan ya. Saya pernah ada mahasiswa datang, Bu, saya nulis halaman persembahan apa ya? Ya saya nggak tahu emosi Anda gimana, saya katakan gitu ya. Kalau memang nggak ada ya nggak usah mengada-ada, saya katakan ya. Karena halaman persembahan memang tidak selalu harus ada seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelengkapan awal ini? Jadi kalau tidak ada, ini sudah lebih ya sebetulnya, 3 jam sudah berkurang, jadi tinggal 2 jam lagi. Sisa waktu 2 jamnya silakan untuk Anda lengkapi apa yang masih kurang di dalam proposal Anda, kemudian proposal saya ingatkan diusahakan bisa diunggah tanggal 10 ya, ikuti pedoman yang ada dan saya hanya minta tambahkan 1 lampiran tentang sistematika kerangka karangan Anda gitu ya, jadi proposal topik Anda tuh rangka karangannya sudah Anda susun dari sekarang, seperti itu. Kemudian untuk UTS kita, UTS ini pada umumnya adalah terapan dari pemahaman yang sudah kita lakukan ya. Kecuali untuk konsep pemahaman laporan ilmiah itu mungkin ada sedikit pertanyaan agak bersifat teori ya. Tapi kalau untuk misalkan proposal, kemudian juga itu semuanya adalah terapan ya. Jadi dikaitkan dengan bagaimana apa yang sudah kita lakukan, kalau Anda memang sudah membuatnya, itu saya kira tidak akan terlalu sulit untuk jawab soal-soal UTS ini ya. Jadi saya tidak akan bertanya apa syarat judul gitu ya, tidak akan bertanya seperti itu, tapi mungkin bagaimana Anda harus menyusun judul, mengevaluasi apakah judul ini benar atau salah dan sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Jadi semua materi yang sudah kita pelajari mulai dari proposal, kemudian pengutipan dan plagiarisme, kemudian penulisan laporan ilmiah. Penulisan laporan ilmiah baru pemahaman ya, konsep-konsep laporan ilmiah dan baru kelengkapan awal. Itu saja materi kita untuk UTS ya. Waktu UTS-nya hanya 90 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dibaca buku yang ada, tambah kalau merasa kurang informasi dari buku, silakan mencari tambahan dari referensi lainnya. Ini kayaknya banyak yang tidak baca buku ya, tadi ditanya halaman judul, ditanya abstrak, masih kurang memahami. Kalau tidak ada, terima kasih Veronica dengan Ihsan, silakan bisa ditutup share screen-nya. Kita akan foto share screen lagi ya. Screenshot dulu sekali lagi untuk yang praktikum. Untuk praktikumnya udah lengkap nih ya. Tadi hanya 19 orang untuk yang jam pertama. Silahkan dibuka kamera lagi. Fahmi bisa buka, Putra. Irsya, Abu Bakar. Irsa tadi terlambat ya, yang pagi nggak masuk ya Irsa ya, yang jam pertama? Iya Bu, yang pagi terlambat saya tadi Bu. Selamat bangun, habis itu ya? Habis Mahatmu Qadar. Amin, alhamdulillah. Siva bisa buka, Fahmi? Fahmi Afiar? Salsa? Bisa buka kamera nggak Salsa? Siva masih bergabung, Siva? Atau sudah tinggal HP-nya aja yang bergabung, orangnya sudah nggak ada. Siva, Fahmi? Siva sudah, Ibu. Mana kok ada? Oh, ada 2 ini. Ada 19 di 21 ya. Fahmi? Fahmi tidur lagi ya? Fahmi? Ya udahlah, Fahmi tidur lagi kali ya. Sudah tadi malam merah lupa. Ya, kita screenshot dulu ya. Siapa nih? Ihsan agak ke atas, Ihsan. Wajahnya hanya kelihatan rambut aja. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya saya save dulu.
Absensi topiknya. Ini kalau pakai e-learning absen juga di e-learning lagi. Jadi ada 2 kali absen. Ya, jadi kita pertemuan terakhir menjelang UTS, selamat belajar ya. Jadi lebaran Anda sekarang terganggu oleh persiapan UTS-nya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatannya ya. Menjelang akhir Ramadan dan menjelang awal Syawal, saya sampaikan permohonan maaf saya apabila ada gestur tubuh saya atau perkataan saya yang membuat Anda tidak nyaman ya. Tapi itu sama sekali tidak disengaja ya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Ini sudah mulai banyak laporan mahasiswa Polban yang terkena COVID ya, bahkan ada yang sampai di rumah sakit, di isolasinya tidak isolasi mandiri. Jadi Anda yang sekarang masih sehat, jangan kebablasan ya. Ini sudah mulai nih, ada reuni buka puasa bersama SD, SMP, SMA gitu ya. Karena anak saya sudah begitu ya. Jadi saya kalau anak saya mau pergi tuh betul-betul saya awasi dulu ya, janji dulu menjaga jarak dan sebagainya. Jadi itu harus tetap Anda jaga kesehatan Anda karena tidak ada orang lain lagi. Kadang-kadang kita sudah menjaga tapi mungkin orang tidak menjaga, akhirnya kita pun bisa terkena ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, mudah-mudahan kita selalu bisa menjalankan aktivitas ini dengan sehat ya. Ibu pamit, kita tutup dulu dengan hamdalah untuk yang muslim, non-muslim silahkan menyesuaikan. Alhamdulillah. Ibu langsung pamit ya, keluar. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Izin, Bu. Selamat menjalankan puasa ya, dan mengisi malam-malam Lailatul Qadarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.